Case Hunter, kita jumpa lagi di sini seru-seruan di dalam acara program podcast di mana kita harus menghasilkan banyak cuan. Nah, kali ini saya bersama dengan seorang motivator. Waduh, susah banget dengan ngomongnya. Dengan Bro Michael Pranajaya. Halo. Ayo lakukan yang dengan cringe itu lagi. Nggak usah lah ya. Nah, Bro Michael ini adalah seorang trainer dan juga seorang coach, dan biasa gimmicknya adalah dengan Musik. Gitu. Makanya musik pattern. Enggak juga musik dong, gitar dong. Kalau musik kan bisa banyak macam, keyboard, gendang gitu kan, atau perkusi jangan-jangan. Ini aja suling. Itu kayak zamannya waktu lagi masih sekolah dulu. Oke, Bro, kita kan banyak mau ngebahas di sini, banyak orang yang juga tahu di luar sana pengen mencari pelatihan nih. Tetapi kan orang bilang, kita dulu pernah bahas dengan salah satu orang narasumber bahwa sebenarnya di dalam pelatihan itu nggak cuma soal materi. Betul. Tapi gimana cara bawain itu penting banget. Nah, Teknik kenapa? delivery ya? Yes. Kenapa dirimu pakai gitar? Sebenarnya mau nyanyi atau mau ngajar sih? Sebenarnya mau ngancem sih. Oh, gebuk ya. Kalau ngantuk di kelas, Kenapa bisa diceritain dulu? Ini adalah salah satu gimmick sebenarnya ya. Gimmick, Dan ya. ini bagian dari Karena kalau dibilang namanya gimmick itu nggak bunyi ya, Bro. Cek dulu dong, bunyi nggak? Oh, nyangkut. Oke. Nah, Jadi ini adalah salah satu teknik sebenarnya ya di dalam edutainment, edukasi dan entertainment. Salah satunya kita buat, kalau edukasi kan udah ya. edukasi Kita udah kasih udah slide, sampai training, udah banyak lah. ya, metode-metode edukasi. Nah, ini adalah bagian dari entertainmentnya. Nah, kenapa harus ada entertainmentnya gitu loh di dalam dunia training? Yes, karena kita percaya di dunia orang Karena dewasa. kita termasuk termasuk ngajak-ngajak aja. dong. Biar kalau salah kan diomelin berdua. Kayak zaman sekolah dulu ya. Iya. Karena saya percaya di dalam dunia pelatihan, kalau kita nggak masukin entertainment, terutama untuk Nggak peserta, masukin itu bahasa lu yang beneran dikit dong. ya, nggak memasukkan unsur, formal banget sih ya. Tidak memasukkan unsur entertainment untuk peserta yang orang dewasa. Orang dewasa itu ya di antara 16-17 tahun ya kan, itu udah termasuk dewasa. Biasanya nanti mereka akan cepat jenuh, akan merasa pelatihannya boring ataupun juga tidak nyaman. Ini adalah salah satu teknik sebenarnya entertainmentnya. Untuk usia berapa aja yang butuh kayak ada entertainmentnya? Kalau orang udah 50 tahun mau pelatihan tetap juga. Yes, yang namanya manusia kan kita kan seneng kan kalau ada nonton film ada unsur entertainmentnya. Entertainment atau musik, karena kalau entertain orang ketawa-ketawa juga cukup gitu. Nah, ini kenapa harus musik, Bro? Kenapa harus musik? Karena saya bisanya ini. Oh enggak. Saya mau ngelucu kurang. main ini nggak bisa. Sulap mau puisi susah. Nah, saya udah pernah nyoba juga ya di dalam kelas itu, selain sebelum dulu ada musik, saya coba pakai pantun. Kita pakai pantun kayak bosan lama-lama ya? Lama-lama ketahuan kan? Kayak misalkan jalan-jalan ke Pulau Bali misalkan. Perkenalkan, nama saya Michael bla 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 bla. Kiranya ada I-nya gitu ya. Dulu udah buat pembukaan. Perkenalkan, nama saya Michael Anomali. Cari rimanya dulu. Nah, itu kan udah coba. Bagus. Tapi itu kan buat di awal. Setelah itu saya nyoba juga ada baca puisi. Baca puisi? Kelamaan nungguin lu baca puisi dong. Nah kan itu panjang ya kalau. Iya, panjang. Tapi waktu itu saya belajar dari Pak Mindiarto. Karena waktu itu pernah kita kolaborasi. Itu kita bikin public speaking for generasi zaman now gitu. Nah, beliau ada masukkan unsur puisi. Nah, dari situ saya pakai juga ada puisinya. Terus gimana setelah udah pakai unsur puisi? Bagus. Jadi peserta makin lebih pede, makin lebih nggak tahu malu juga ya, karena kan itu kan harus dibacakan, harus ada beraktingnya. Itu kan salah satu entertainmentnya. Terus nyoba juga beberapa sulap-sulapan. Saya dulu suka pakai. Sulap apa biasa pakainya? Dulu sulap yang kayak apa? Kalung tuh. Yang kayak kalung ini terus dimasukin ada yang ring. Nah, sama alat sulapnya kita. belinya sama ya. Belinya sama ya. Nah, waktu itu sekarang udah murah sih harganya. Dulu masih lumayan. Dulu kan masih mahal. Terus ada yang jempol-jempolan, tahu kan? Jangan dibukain dong. Iya, ketahuan. Udah pernah sih. Menghilangkan tisu. Menghilangkan tisu, terus
Yang mau duit, nah ini duit itu bisa hilang, nggak abadi, tapi ilmu itu abadi. Wih, keren ya. Ternyata lupa di situ. Udah pernah saya coba juga. Ya, dan nggak boleh diulang ya, nanti takutnya ketahuan. Nah, yang agak jarang adalah pakai musik. Karena waktu itu belum banyak trainer yang memasukkan unsur musik. Kenapa bro? Apakah karena trainernya banyak suaranya nggak bagus, fales? Sekalian ini kalau ngomong fales, kesini nih lari. Sampai saya mau fales pun saya ajar. Kenapa harus pakai musik bro? Makanya. Kenapa pakai musik? Karena saya percaya pada saat orang santai, pada saat orang enjoy, musik itu kan bisa merubah mood. Bisa membooster juga kan motivasi mereka, membuat mereka nyaman, membuat mereka tenang. Karena biasanya selama ini saya pakai musik aja tuh yang dari yang mana? MP3 gitu modelnya zaman dulu punya. Dulu ya. Pakai Winamp. Pakai playlist ya. Playlist. Nah, itu kan kita puterin. Orang senang nggak? Senang sambil ada musik. Tapi akan lebih bagus lagi saya melihat waktu itu karena saya suka MC ya waktu itu Oh iya, kita masukin unsur musiknya. Walaupun saya cuma bisa gitar aja ya, simple tapi ternyata begitu dicoba, peserta pada tepuk tangan. Katanya apa? Cepetan turun, cepetan selesai. Lemparin tomat udah siap dulu. Iya, kata mereka, ternyata Pak Michael bisa juga ya. Akhirnya kita nyanyi bersama. Terus dia bilang, Pak Michael bagus lu main gitar ya, tapi tolong jangan nyanyi. Lebih bagus lagi nggak nyanyi. Bro, apa saja yang musik yang biasa dibawain di dalam training? Musik jenis apa aja alirannya? Yang pasti yang pertama kali ya, yang saya bawain itu udah pasti musik pop. Musik pop yang gampang easy listening ya. Easy listening, terus juga peserta kurang lebih banyak tahu lah. Banyak tahu. Nah sekarang kita bukan pengen tahu lah ya, bukan pengen men-challenge. Ternyata Bro Michael ini adalah seorang pencipta lagu juga. Iya. Walaupun tidak terlalu dikenal ya. Kita itu senangnya di belakang. Di belakang layar, sampai nggak ketahuan. Layarnya yang mana lagi dicari orang gitu kan. Nah sekarang coba yuk mainin satu refnya aja, lagu yang diciptakan tapi yang happy song. Yang happy song ya. Juara aja kali ya. Juara boleh. Mau juara atau semangat pagi? Yang semangat pagi. Boleh. Walaupun kita di sini sudah malam ya guys. Ini lagi nyari nada dasarnya atau kayak gimana nih, nggak masuk-masuk? Masukin ini kuncinya dulu. Bangun pagi, lari pagi, siap menyambut hari ini, siap bekerja sepenuh hati. Semangat pagi, asik. Mari bekerja berprestasi, tingkatkan dirimu demi keluarga, anak, istri. Mari teriakkan suaramu, semangat pagi. Pagi. Bahas mantap itu ya. Tahu nggak ini kenapa terciptanya? Kenapa? Waktu itu saya ngajar yang di pedalaman Kalimantan Timur. Yang ini lagi mau cerita sedih atau kayak gimana nih? Enggak. Cerita happy. Jadi 5 jam di pedalaman. Nah itu kan ngajar selama kurang lebih zamannya COVID tuh ya, harusnya 3 bulan 4 bulan cuti. Tapi karena kena lockdown jadi 6 bulan 7 bulan. Dan di sono ada yel-yelnya tiap kali kita mau latihan ataupun mau aktivitas selalu bilang, oke, semangat pagi. Pagi, semangat pagi. Apa-apa semuanya semangat pagi. Karena di sono kan hutan-hutan ya. Kalau lagi nggak ngajar, aku mau ngapain ya? Kan kita ada istirahatnya. Gabut, gabut, inspirasi, menghasilkan karya. Tapi belum menghasilkan uangnya di situ. Udah ada. Udah. Spotify. Spotify. Judulnya apa dong? Kalau semangat pagi. Gini bro, kalau misalnya kita lihat fenomena di Indonesia, itu jarang banget untuk lagu-lagu yang memotivasi. Banyak lagunya kan patah hati kan bro. Nah jadi saya pengen nih men-challenge nih ya, men-challenge Bro Michael nanti sambil cari-cari, yuk bikin kata-kata lagu motivasi buat teman-teman untuk selalu semangat di tengah banyaknya, apalagi sekarang ini zamannya lagi susah. Nah, gimana tetap semangat, tetap berusaha, nanti ke depan pasti akan ada waktunya yang bagus. Kan udah ada lagunya kan bro? Ya kan lagunya yang bahwa harapan nanti akan datang bagusnya.
Oh iya, ada. Kalau tidak hari ini. Nah, ini nggak apa-apa lah kita promokan untuk supaya lagu judulnya apa ya? Kita usahakan lagi. Kita usahakan lagi. Nah, kita sama-sama nyanyi di sini ya. Ya. Mulai masuk. Tidak Hari ini kok jadi salah ada. Oh iya, kurang Ya, panjang. kurang, ya. Kita ganti. Ya, kurang itu, naik satu. Ya. Ini bukan karena kemampuan ya, Bro. salah nada ya. Salah nada. Yo. Jika tidak hari ini, mungkin minggu depan. Jika tidak minggu ini, mungkin bulan depan. Jika tidak bulan ini, mungkin tahun depan. Segala harapan kan datang yang kita impikan. Janganlah menyerah dulu, waktu masih panjang. Ingat doa kita selalu yang tak pernah usang. Kita usahakan lagi sayang, yakin waktunya akan datang. Oke bro, nanti kita akan challenge, nanti sebelum tutup harus bisa ada satu lagu ya, yang tadi Challenge mulu ya. iya, yang bisa memotivasi Ya. gitu loh. Jangan sambil cari-cari ya, inspirasi harus ada liriknya, jangan sampai nggak ada liriknya juga. Nah, balik tadi ke soal delivery tadi kan ya. Ya. Kan itu beragam ya bro ya, dari orang usia 50-an, 40-an. Apakah lagunya beda-beda atau pokoknya one for all, one fits for all? Biasanya sih kita ambil lagu yang bisa buat semuanya. Lagu Yang buat semuanya. umum. Contohnya kayak gimana tuh lagu buat Contohnya kayak semuanya? lagu ini nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa, Kayak nggak apa-apa. lagi Kan ini- Sekarang kayak lagunya Ceylon Seven, Kita. Oh, kita tuh yang mana Dan lagunya? Kau bisikan, Oh, dan kau bisikan. Oh, iya. kata cinta Oh, gitu iya. ya. Ataupun juga lagu kalau mau yang penutup dulu Iya, ya, saya iya, sering pakai, iya, iya. terutama untuk yang generasi senior. Apa jangan-jangan ya? Kemesraan. Kemesraan. Iya, ketahuan usianya ya. Kalau yang masih muda-muda, waktu beberapa tahun lalu itu lagunya Ceylon Seven yang Oh, masih apa? Sela juga. Yang kita apa sih? Apa? Apa? Kita Kenang ya? Ada Kisah masih tahu? klasik, sorry. Hah? Kisah klasik. Kisah klasik tahu nggak lagunya Ya. kisah klasik? Kisah klasik. Iya, kayak gimana ujungnya? Referen dan referen? Nggak tahu juga ya. Ya udah nanti dicari lah ya. Pokoknya lihat lah ya. Iya. Nah, sekarang begini. Orang ada yang lagu bisa dinyanyiin sama seluruh generasi. Ya. Pertanyaannya, kita udah nyanyi-nyanyi nih, kapan masuknya materinya? Kapan mau dinyanyiin ya? Apakah cuma pas Sampai akhir podcast pokoknya nyanyi aja. apakah pas waktu lagi icebreaker, waktu lagi di awal, kemudian masuk istirahat, atau kapan sih sebenarnya pasnya lagunya sehingga orang merasa training ini benar-benar edutainment ya, ada edukasinya, ada entertainnya, tapi nggak menghilangkan esensi dari materi. Nah, kira-kira kapan dimasukin itu, bro? Pertanyaan yang bagus. Wus. Apa yang kita masukkan? Waktu itu Kayaknya berasa nggak enak banget. Kayak dinilai banget. pertanyaan yang super dahsyat. Oke. Waktu itu saya nyoba waktu buat pengganti pada saat pantun di awal. Di awal masuk, Ya, di buat awal perkenalan. masuk. Tapi ternyata agak terlalu ini, ntar dia agak turun karena kan begitu kita masuk materi kan dia agak melandai itu. Jadi akhirnya saya coba rubah tuh Oke. pembukaan pantun. Pembukaan pantun. Oh, ini macam-macam. Ya, jadi pembukaan tetap buah mangga, buah jambu. Iya. Rasanya manis seperti senyuman Neng Maya. Weh, Terus? selamat pagi Bapak dan Ibu. Perkenalkan nama saya Michael Pranajaya. Iya. Iya. Oke. Hari ini kita mau bahas bla 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 gitu ya. Dan Iya. inilah ini. Iya. Nah, Udah mulai ngantuk, habis itu tidur lagi. Terlelap. Oh enggak. Setelah beberapa langsung saya kaitkan. Dari yang tadi kita pelajari memang nggak mudah. Tapi semua bisa kita lakukan sebagai seorang leader misalkan ya. Seperti cocoknya dengan lagu ini. Nah, Oke. Itu langsung naik lagi. Itu langsung masuk referen atau satu lagu yang harus Ref, kita biasa bidiknya ref dulu. ref dulu. Karena kan orang familiarnya kadang lebih Iya. banyak di ref. Nah, oke. Jadi kalau misalnya tadi udah menggunakan lagu, seberapa banyak sih akhirnya ini mempengaruhi evaluasi?
jadi wah dulu misalnya evaluasi cuma 70 dia jadi 99 atau orang dari dulu nggak pernah repeat akhirnya jadi repeat terus gara-gara lagu gitu. Gara-gara lagu ya. Ini memang naiknya nggak terlalu signifikan banget ya. Iya. Tapi turunnya drastis. Udah naik nggak signifikan. Jadi kayak misalkan biasa orang checklistnya 3 Iya. jadi 4. Tapi yang tertanam di benak Iya, dari iya. peserta adalah saya ingat tuh dulu trainer yang bawa gitar, Iya. yang nyanyi. Nah, Jadi dia inget gitarnya, gitarnya. bukan orangnya. Karena yang namanya nama trainer kan kadang-kadang Iya. orang banyak tuh, apalagi yang suka Iya, iya. di salah satu corporate ya, yang udah terbiasa sama training, Iya. kan udah sering tuh manggil vendor ini itu, sampai kadang-kadang pokoknya yang bapak itu tuh yang waktu Iya. yang lucu. Nah, dia cuma ingetnya yang lucu. Dia Terus jadi namanya bukan nama Michael Pranajaya lagi, tapi Michael Gitar kan. Iya, yang Michael waktu itu bergitar. nyanyi-nyanyi lah katanya. Dan bahkan salah satu kalau dipanggil gitu ya pas Iya, dari iya. reporter, Pak, peserta kami senang tuh Pak. Jadi ada ketawa-ketawanya terus ada nyanyi-nyanyinya Pak. Iya. Kalau bisa, ini kan orang lapangan semua nih Pak, dibanyakin unsur itunya Pak. Unsur nyanyinya. Iya. Kalau perlu nggak usah. Nggak usah materi, Pak. Nggak usah materi, Pak. Nyanyi aja. Sebenarnya saya dibayar untuk apa ya? Iya. Untuk ngelucu. Lucu doang. Stand up. Iya, iya. Tapi bener bro. Jadi kayak misalnya gua sendiri ya sebagai seorang trainer juga memasukkan unsur entertaining itu adalah bernyanyi. Yes. Cuma karena kita nggak pakai gitar, kita pakai metode YouTube. Karaoke ya. Karaoke. Dan itu juga ternyata orang juga banyak yang Seneng suka. juga. Tapi gini bro, kan nggak semua trainer, nggak semua itu yang menggunakan, yang bisa bersuara bagus. Jadi kalau menyanyi itu bukannya jadi kayak bumerang balik nggak untuk bagi beberapa orang trainer di luar sana. Nah, itu gimana kalau menurut? Makanya oleh karena itu mensiasatinya adalah kita biasa nyanyi beberapa, setelah itu kita minta yuk nyanyi sama-sama. Iya. Nah, itu triknya tuh. Oke. Jadi biar apa? Ini bukan show kita sebagai singer, Iya. bukan. Tapi ini adalah Singer itu yang begini kan? yang kalau ada ini pahit. Oh, iya. itu singer ya. Oh, iya. Oke. Jadi kita minta peserta biar mereka sadar bahwa ini adalah event atau momen buat kebersamaan. Oke. Sehingga mereka mau bagus atau enggak, oh ya yang penting momentumnya. Yang penting momentum. Oke. Jadi materi lupa boleh, yang penting kebersamaan nomor satu. Wih, luar Tapi biasa. nanti biasa kita cara untuk mengingatkan lagi materi, kan ini kan cuma buat sebenarnya gimmick ya. Iya. Ya, kita kembali lagi lakukan yang namanya teknik overlearning. Oh, Overlearning oke. ada pengulangan ya, pengulangan. Iya. Jadi kita summary-kan. Oke, Iya. tadi kita udah nyanyi bersama atau apa. Jadi apa yang kita pelajari hari ini adalah Iya. ini. Nah, sehingga itu membuat nyantol kembali. Oke. Nah, pertanyaannya begini juga, bro. Apakah harus yang kalau misalnya ada orang, gue pengen suka tuh sama Bro Michael tuh pakai cara gitu, gue pengen copy deh, misalnya gue pengen copy caranya dengan pakai musik juga, tapi dia suaranya nggak bagus, apakah harus bagus dulu bro suaranya? Dibilang harus bagus. Kayak misalnya dirimu pakai musik kan pasti mesti nyanyi dulu tuh. Ya. Suaramu bagus gak? Sebenarnya jujur suara enggak, yang penting enggak fals. Betul kan? Iya. Nggak fals tuh kayak gimana tuh? Jadi kan ada beberapa orang bingung. Kayak gue nggak merasa nggak fals gitu, tapi orang bilang sakit. Ya yang penting istilahnya kita main sesuai di kunci nadanya aja. Kalau yang fals kayak gimana? Contoh. Misalkan kalau yang fals kan harusnya kita la gitu ya. Nanti kalau dia fals jika kita hari ini. Oh iya. Kan fals tuh. Iya, do re mi fa solnya nggak jelas itu ya, do re mi fa sol. Oke. Ya setidaknya kita sesuaikan dulu, latihan dulu lah minimal. Penting nggak bagi seorang trainer? Kalau MC kan biasanya rata-rata pasti diminta nyanyi kalau MC. Tapi kalau seorang trainer bernyanyi, apalagi kadang-kadang Pak, dicoba nyanyi satu lagu Pak, kita nyoba satu lagu, Bapak satu lagu. Nah, penting nggak bagi seorang trainer untuk bisa bernyanyi yang bagus? Nah, penting nggak kalau menurut dirimu? Karena saya sering nyanyi gitu ya, ya penting. Karena apa? Kadang-kadang ada peserta kita yang telinganya itu dia musikal. Oh, oke. Jadi kadang-kadang bahkan kadang suka masuk ke feedback. Waktu itu sempat ada tim Iya. saya yang nyoba, kok Michael juga nyanyi, saya juga nyanyi. Ada yang bilang, fales. Masuk ke feedback. Oh serius? Iya, beneran fals dibilang. Agak fales mas, ini gini. Oh. Bahkan waktu itu saya pada saat nyiptain lagu yang Mary You tuh, ada masukan dari peserta. Mary You? Yang mana? Mary You. Itu ciptaan sendiri tuh? Ciptaan sendiri. Coba. I just wanna marry you. Marry you. Oh, fals banget. Iya. Nah,
pada saat saya kan awalnya di G tuh, kata peserta setelah break gitu, Pak itu bagusnya kekunci di C Pak, kenapa nggak di C, kok di G? Iya, itu di C, oh iya ternyata benar, lebih bagus. Ternyata dia pemain gitar di kafe. Salah. Ya udah gitar ini buat lu aja. Oke, jadi kalau sekarang pakai kunci apa, C berarti? Enggak, tergantung. Ada yang saya ciptain di G, ada yang di C. Coba yang Marry You ini kayaknya lagu. Nah ini enakan di C. Sebenarnya lagu Marry You ini diciptakan oleh Bro Michael karena dia berusaha untuk menikahi seseorang lagi yang lain. Enggak. Tapi saya nggak pulang ke rumah. Ya, coba dikasih buat kita dulu. Bagus kan? I just wanna marry you, together we make our dream come true. Nothing gonna stop us now to declare our precious love. I love you until the end of time. Nah kita lagi pengen suruh Bro Michael untuk tadi bikin lagu motivasi kan. Ini kan para Cash Hunter ini adalah pejuang semua untuk cari cuan. Jadi ini harus bikin lagu yang memotivasi jadi jingle, nanti gua yang akan ambil royaltinya. Susah banget ya udah gitu, udah minta gratis lagi. Iya, coba dipikirkan dulu bro, coba diciptakan dulu lagunya kira-kira kayak gimana. Lagu yang memotivasi sambil gua ngobrol dulu, nah sambil diciptakan lagu yang memotivasi. Jadi kalau misalnya kita di dalam namanya training, sebagai sebuah salah satu unsur entertain, memang salah satu yang bagus adalah dari sisi musik. Nah, tetapi musik ini adalah sesuatu yang pedang bermata dua. Kalau misalnya bagus akan membuat orang berkesan, tetapi kalau fals akan masuk di dalam feedback dan sakit hati ya. Seperti sebuah ibaratnya pisau yang menusuk di sembilu banget ya. Nah, tetapi kalau misalnya Anda sebagai seorang cash hunter yang berjuang mungkin di lapangan berdarah-darah cari cuan, memang cari cuan itu bukan sesuatu hal yang kita bilang mudah, tapi kalau dibilang sulit tetap ada caranya. Dan lagu ini adalah lagu yang akan memotivasi teman-teman biar agak tekanannya tinggi ya. Yang nanti mungkin kita akan dengungkan berulang-ulang dan kita akan masukkan jadi royalti kita. Supaya kita tetap bisa termotivasi ke depan. Udah ketemu belum? Udah panjang nih bridgingnya. Nyiptain lagu nggak semudah itu. Ya, ref dikit aja jadi jingle. Ya. Untuk kondisi ekonomi saat ini ya. Ekonomi saat ini supaya tetap berjuang, jadi jangan putus asa suatu saat. Jangan dibilang jangan putus asa, tetap berjuang di tengah rintangan dan tantangan, tapi semua pasti akan ada jalan. Wes. Coba ya, kok kayaknya terakhir until the end of Ku berdoa untuk negeriku, pemulihan bangsaku. Asik. Ku berjuang untuk negeriku, Indonesia tercinta tetap jaya. Oke. Pertanyaannya bisa diulang lagi nggak? Enggak. Serius? Nanti lihat rekamannya. Serius, sekarang coba dicoba lagi, beda atau sama nih, coba. Musiknya keder ya. Ku berdoa untuk negeriku, pemulihan bangsaku. Ku berjuang untuk negeriku, Indonesia tercinta tetap jaya. Ya, oke. Nah, kayaknya sebagai penutup, karena ini di akhir dari episode kita nyanyikan lagu yang tadi ya. Oh, boleh. Tetap masih ada lagunya, nggak apa-apa, ya. masih cukup ya. Apa judulnya tadi? Kita usahakan lagi. Kita usahakan lagi, refrennya aja ya. Biar kita semua semangat ya. Biar kita semua semangat, dan sekaligus itu akan menutup ya. Menutup di episode kali ini. Kita usahakan lagi. Oh, ini dia. Tunggu. Oke, sip. Ya tidak hari ini, mungkin minggu depan,
Jika tidak minggu ini, mungkin bulan depan. Jika tidak bulan ini, mungkin tahun depan. Segala harapan kan datang yang kita impikan. Janganlah menyerah dulu, waktu masih panjang. Ingat doa kita selalu yang tak pernah usang. Kita usahakan lagi sayang, yakin waktunya kan datang. Oke, cukup. Semoga tidak kena royalti. Thank you Bro Michael udah ada di sini. Sampai jumpa semua kesanter di episode selanjutnya. Bye bye.